Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pramuka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kamabigus, Kagudep, kakak-kakak guru pembina SMA 5 Metro yang pagi hari ini sangat luar biasa. Ceria sekali mukanya, tampak segar, mudah-mudahan secerah hatinya. Tidak lupa juga kepada adik-adik, kakak ucapkan selamat pagi, semoga hari kita pada saat ini menjadi menyenangkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Nama saya Ahmad Zulham, pangkat Bribka. Jabatan di Kesatuan Basatbimas Polres Metro. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami diberikan waktu untuk mengisi materi pada adik-adik. Sebelumnya, saya mau menyapa dulu siapa yang bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Mungkin tidak dapat saya sebutkan semua, tapi saya bacakan. Ada Mutiara, Nesya, Bunga Citra, Sania Balkis, Salsabila, Adelia Dewi, Adib Zulfajri, Alfiana, Alvina, Amanda, Anggit. Wah, banyak sekali ya. Mungkin tidak dapat saya sebutkan semuanya. Ada Jenny Nova, Mohrisa Wahyu Ramadhani, Nia Nurmalasali, Pinkan Putri, Rahma Lutfia, Rahmat Wijaya, Salsa Olivia. Tak mungkin saya sebutkan. Yang jelas saya menyapa kalian semua. Hai adik-adik, semoga kalian selalu sehat. Terima kasih. Adik-adik sekalian, peserta apa nih? Pengukuhan tamu ambalan SMA Negeri 5 Metro tahun pelajaran 2021. Di sini Kak Jul akan memberikan materi tentang pramuka tangguh. Nanti kenakalan remaja juga mencakup dalamnya. Pramuka tangguh, kenapa tangguh? Nah, oke. Next. Adik-adik, kita hidup di zaman 4.0. Pernah terbayangkan oleh kita setahun yang lalu kita masih bisa bercengkrama, masih bisa berkumpul, berpelukan, bercanda, dan lain-lain. Tetapi dunia itu destruktif, perubahan sangat cepat, change yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan dalam perubahan dinamika dunia yang luar biasa ini? Kalau kita tidak mengikuti zaman, kita akan tergusur. Kita akan tersisih oleh keadaan.
kita harus mengikuti zaman. Peran pramuka di era 4.0 adalah yang pertama, tetap kader pembangunan bangsa di masa depan. Adik-adik sekalian, kalian adalah para pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Persiapkan mental, fisik kalian sehingga kalian dapat berkompetisi, bersaing di era yang akan datang. Selanjutnya, kalian juga adalah influencer daripada nilai-nilai luhur bangsa yang berlandaskan Pancasila. Adik-adik, sekarang ini nilai-nilai luhur kebangsaan kita sudah mulai tergerus. Sudah mulai banyak yang mencabik-cabik, mencakar-cakar, sehingga persatuan dan kesatuan nilai-nilai bangsa itu perlahan mulai hilang. Kalianlah yang akan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan bangsa. Dalam hal ini adalah Pancasila. Terus yang ketiga, tugas kalian menciptakan Harkamtibmas. Pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat. Yang keempat, pionir di gugus depan yang mengedepankan sistem digital. Kita lanjut. Apa itu kader pembangunan di masa depan? Adik-adik, persiapkan diri dalam kompetensi persaingan di era 4.0. Zaman sangat cepat perubahannya. Semua serba digital. Pengukuhan tamu ambalan pun pada hari ini itu menggunakan Zoom. Yang kalian entah berada di mana, di rumah masing-masing, kami berada di sini. Ini adalah salah satu era 4.0. Walaupun dalam pandemi COVID-19, tetap hubungan, silaturahmi, kegiatan bisa kita laksanakan melalui Zoom meeting menggunakan era digital. Terus adik-adik sekalian, harus kalian pahami bahwasannya kalian tugasnya cukup berat. Kader pembangunan di masa depan. Yang harus kalian miliki, yang harus kalian punya sense adalah dapat memetakan potensi sumber daya untuk membangun bangsa. Maksudnya apa? Pemetaan sumber daya. Sumber daya diri kalian harus dapat kalian petakan. Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Itu harus kalian petakan dari sekarang. Asah potensi kelebihan kalian sehingga kalian menjadi profesional di bidangnya. Sehingga dapat menjadi sumbangsih dalam membangun bangsa ke depan. Kader pembangunan di masa depan selanjutnya adalah visioner dalam perubahan zaman. Adik-adik sekalian, visioner dalam perubahan. Kalian harus mempunyai pemikiran yang cakap, yang hebat, yang tangguh dan unggul. Karena perubahan zaman begitu cepat. Tidak menutup kemungkinan hal baru akan terjadi pada saat masa-masa kalian akan memimpin. Sekarang era 4.0, zaman sekarang kita banyak menggunakan Zoom dalam berbagai macam pertemuan. Mungkin nanti di masa yang akan datang itu lebih ada lagi perubahannya.
terutama perubahan teknologi. Untuk itu, tetap kita harus menjaga sumber daya kita dapat menggunakannya dalam perubahan zaman yang akan datang. Yang selanjutnya yang akan kakak sampaikan adalah influencer terhadap nilai-nilai luhur yang berdasarkan Pancasila. Sedih kita melihat perpecahan yang terjadi di Indonesia. Banyak kejadian adu domba, banyak narasi-narasi yang fake, hoax, yang beredar di dalam sosial media dan dalam lingkungan nyata. Itu tidak kita sadari bisa melunturkan nilai-nilai Pancasila. Tugas kita ke depan adalah merawat kebinekaan, merawat Pancasila. Kita merawat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalian harus berperan aktif di lingkungan sosial sebagai pribadi yang Pancasila. Apakah itu pribadi yang Pancasila? Pribadi yang dapat menerima perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa perbedaan itu jangan kita tafsirkan sebagai sesuatu yang dapat memecah belah. Perbedaan adalah aset bangsa. Perbedaan adalah aset yang sangat berharga dalam memelihara persatuan dan kesatuan. Saya akan mengajak adik-adik sekalian berimajinasi. Bayangkan, apakah ada bangsa di dunia ini yang rasnya, sukunya, bahasanya itu banyak sekali seperti yang ada di Indonesia. Kalian mau melihat wajah bermata sipit, berkulit gelap, rambut keriting, berkulit sawo matang, itu ada di Indonesia. Kalau di bangsa Afrika, mungkin hanya 1-2 ras. Hanya ras kulit hitam, berambut keriting, dan bermata belok. Di Indonesia, kita mempunyai saudara-saudara kita yang berada di Papua. Berbicara suku wajah putih bermata sipit, kita juga punya. Itulah aset-aset yang ada di Indonesia yang harus kita jaga dalam merawat Pancasila. Adik-adik, kita juga harus aktif melakukan kontra narasi atau aktif menolak di sosial media terhadap isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Apa itu kontra narasi, adik-adik? Kontra adalah perlawanan terhadap narasi argumen yang dibangun di sosial media dan di lingkungan kita. Membangun narasi yang baik sehingga munculnya narasi-narasi yang dapat memecah belah bangsa, itu kalian harus tolak. Kalian harus membangun opini, narasi yang berdasarkan fakta, yang menjaga keutuhan bangsa, yang menyejukkan, yang menenteramkan. Bukan kita mendukung narasi-narasi hoak yang tersebar di media sosial ataupun di dunia nyata sehingga dapat memecah belah bangsa. Adik-adik sekalian, yang selanjutnya adalah gotong royong sebagai jati diri bangsa. Kenapa hal ini saya sampaikan?
Izin kakak, Tanto. Kenapa gotong royong sebagai jati diri bangsa? Kakak flashback kakak kecil dulu, usia SD. Hampir minggu di lingkungan kakak melaksanakan kegiatan gotong royong. Baik itu membersihkan selokan, merapikan jalan yang berlubang, dan lain-lain. Sekarang kita lihat, jati diri bangsa, gotong royong sudah mulai pudar. Sangat jarang kegiatan gotong royong, bahu-membahu yang berada di lingkungan kita. Tugas kita ke depan, aktifkan kembali jati diri bangsa kita. Gotong royong kita aktifkan, tidak hanya dalam bentuk kegiatan sosial, tetapi juga kita harus bisa menjadi motor daripada kegiatan tersebut. Adik-adik, kakak lanjutkan menciptakan Harkamtibmas. Pramuka adalah motor keamanan dan ketertiban. Pramuka, motor keamanan dan ketertiban. Mengapa demikian? Kalian adalah kader-kader bangsa yang dididik mempunyai sense tentang jiwa mengamankan, jiwa menertibkan. Karena itu kalian adalah motor keamanan dan ketertiban. Ini adalah sama dengan kegiatan kepolisian adik-adik dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kalian pun harus memiliki jiwa tersebut. Selanjutnya, pribadi yang patuh hukum dan beretika. Adik-adik, patuh terhadap hukum, baik itu aturan yang berada di dalam lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sosial kalian, lingkungan sekolah, dan juga secara umum lingkungan bernegara, berbangsa, dan bernegara. Kita sebagai insan pramuka harus memiliki pribadi yang patuh dan beretika. Tidak ada pramuka itu yang melanggar. Jangan sampai adik-adik kakak yang berada di SMA Negeri 5 ini tidak patuh terhadap hukum. Saya tidak ingin melihat kalian dalam berkendaraan, khususnya roda 2, tidak memakai helm, terus melanggar rambu-rambu lalu lintas, melabas lampu merah, jangan sampai itu terlihat oleh kami. Dan jangan pula itu kalian lakukan, karena pribadi pramuka adalah pribadi yang patuh hukum dan beretika. Selanjutnya, kalian adalah panutan dalam kedisiplinan, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sosial. Panutan di sekolah, kalian harus menampilkan sikap yang bertanggung jawab, sikap yang kuat, tangguh, unggul, sehingga orang tua kalian itu merasa tenang menyekolahkan kalian di sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggulan, sekolah yang hebat dalam mendidik kalian beretika, dalam mendidik kalian menggapai ilmu pengetahuan dan lain-lain.
Selanjutnya, pionir di gugus depan dalam era digital 4.0. Adik-adik, pramuka sekarang itu beda dengan pramuka yang dulu. Pramuka harus mengikuti perkembangan zaman. Pramuka harus modern, keren, dan unggul. Menjadi contoh pribadi yang tulus dan suka bergotong royong, memanfaatkan digital dalam menunjang kegiatannya. Yang merusak karakter pemuda, saya sampaikan di sini adalah bullying, adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Ini yang merusak karakter pemuda. Yang selanjutnya adalah pelanggaran lalu lintas. Nanti akan dijambrangkan lebih detail oleh Kak Heri. Yang selanjutnya adalah narkoba. Dapat merusak mentalitas pemuda. Dan yang terakhir adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini banyak kejadian. Untuk itu, sebagai jiwa pramuka, pionir dalam pembangunan bangsa, hindari kenakalan remaja. Sekian dan terima kasih, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kakak harap kalian tetap semangat, tetap berprestasi walaupun dalam masa pandemi. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.